Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas soal latihan untuk CPNS dan P3K. Nah, ini adalah soal paket yang ke-1 dan pasti nanti ada paket yang kedua dan sebagainya. Jadi paket ke-1 ini ada 35 soal yang akan kami bahas. Dan semua soal ini bukan kami yang membuat, tapi ini adalah soal yang membuatnya adalah Kemendikbud ya. Jadi Kemendikbud. Jadi soal ini untuk P3K, khususnya untuk matematika. Nah, kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kan, yang CPNS itu kan ada yang untuk pendidikan ya, itu tesnya SKB khususnya, SKB. Nah, ini soal-soal SKB, tipe-tipenya sama. Nah, untuk yang P3K ini, belum tahu ya, kemungkinan memang masih ada TWK, TIU kemungkinan. Nah, untuk yang soal kita bahas ini adalah untuk yang SKB-nya pokoknya, yang langsung fokus ke matematikanya. Nah, kalau teman-teman sudah nggak asing atau sudah biasa mengikuti UKG, nah mungkin tipe-tipe soal ini juga sejenis juga dengan UKG. Nah, tipe soal ini ada 40 soal. Jadi di soal latihan yang dibuat Kemendikbud ini, itu 40 soal, waktunya 1,5 jam. Entah itu 1,5 jam memang nanti waktu untuk tesnya sesungguhnya atau gimana, kita juga nggak tahu. Kemudian soal ini dibagi menjadi dua nih. Ada pedagogik, yaitu 5 soal, dan ada yang profesional, yaitu matematikanya. Ada 35 soal. Dan ingat, soal ini bukan soal untuk tes P3K nanti. Ini hanya soal latihan yang dibuat oleh Kemendikbud. Jadi mungkin ada sedikit yang beda. Ya pasti beda ya, nggak mungkin sama plek gitu. Tapi minimal bisa untuk latihan, bisa untuk membuka pengetahuan lagi ya. Oh, ini soalnya tipenya kayak gini gitu, supaya ada bayangan lah gitu untuk teman-teman ketika mengikuti tes nanti. Oke ya. Jadi kita akan langsung saja membahas. Oh ya, lupa. Di sini yang kami bahas bukan 40 soal, tapi 35 soal ya. Jadi yang pedagogik itu ada 5 soal nggak kami bahas. Karena kayaknya ada yang aneh tuh di soal pedagogiknya. Ada yang bahasa Indonesia gitu, atau mungkin memang itu soalnya, atau mungkin salah menempatkan soal, kita nggak tahu. Jadi timbang salah, mending nggak kita bahas dulu ya, kita fokus ke hitung-hitungannya saja, ke matematikanya. Yuk kita langsung membahas soal yang ke-1 di paket yang ke-1. Ini dia soalnya. Jadi biasalah ini menentukan SPL ya. Nah, di sini ada X, Y, Z nih. Biasanya kita menggunakan eliminasi, substitusi. Oke, kita langsung saja menggunakan eliminasi. Nah, yang biasa dipakai itu adalah dieliminasi yang koefisiennya sama nih. Di sini sebetulnya ada dua yang sama ya. Ada X sama Y. Oke, kalau mau pakai yang Z, dieliminasi juga nggak masalah. Sama aja ya. Tapi coba kita akan menghitung yang X-nya aja deh. Yang atas sama yang tengah ya. Kita akan menghilangkan X-nya. Yuk kita coba menghilangkan X-nya, maka langsung saja X ditambah 2Y min Z sama dengan 6. Kemudian X min Y plus 2Z sama dengan 3. Nah, langsung saja kita eliminasi, kita hilangkan X-nya. Nah, supaya hilangkan kita minus ya. Maka ini 2Y min Y, jadi 2Y plus Y adalah 3Y. Min Z min 2Z, jadi min 3Z sama dengan 3. Nah, ini semuanya bisa dibagi 3 ya. Jadi Y min Z sama dengan 1. Nah, kemudian kita mengeliminasi lagi. Bebas nih, tadi kan yang atas sama yang tengah. Kali ini boleh tengah sama bawah atau atas dan bawah. Tapi konsisten ya, yang kita hilangkan X-nya juga. Jangan yang lain, nanti nggak dapat-dapat. Oke, saya menggunakan yang mana nih? Atas sama bawah deh. Yang atas itu adalah X ditambah 2Y min Z sama dengan 6. Kemudian yang bawah 2X ditambah Y min 3Z sama dengan 1. Nah, karena kita akan menghilangkan X-nya, tapi di sini X-nya beda koefisien, maka ini kita kalikan nih. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1, supaya koefisien X-nya sama-sama 2. Supaya bisa jadi 0 ya. Jadi 2X, ini semuanya dikalikan 2 yang atas ya. Jadi ini 4Y min 2Z
sama dengan 12. Nah, yang bawah karena dikali 1 jadi ya sama aja. Nggak ada bedanya. Min 3Z sama dengan 1. Nah, supaya X-nya hilang nih habis nih, jadi 2X sama 2X, maka kita minus ya, karena simbolnya sama. Jadi kalau simbolnya sama-sama min, kita min, atau sama-sama plus. Tapi kalau simbolnya beda, plus min atau min plus, kita plus. Itu. Ini habis nih 2X-nya. Kemudian 4Y min Y. Hasilnya adalah 3Y. Min 2Z, min 3Z. Jadi min 2Z plus 3Z. Atau 3Z. Wah gitu. Ini hasilnya adalah plus Z ya. Sama dengan 12 min 1. Jadi 11. Nah, kita dapatkan Y min Z sama dengan 1 dan 3Y plus Z sama dengan 11. Nah, kemudian 2 ini kita eliminasi lagi nih. Karena yang sama adalah koefisien Z-nya sama-sama 1, maka Z-nya yang dihilangkan. Di sini Y min Z sama dengan 1, satunya lagi 3Y plus Z sama dengan 11. Nah, supaya Z-nya hilang nih habis, dan simbolnya beda plus min, maka supaya habis ya kita plus. Jadi kalau simbolnya beda plus aja nih. Y ditambah 3Y hasilnya 4Y. 1 ditambah 11 hasilnya 12. Maka Y sama dengan 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, tinggal dilihat nih, mana yang nilai Y-nya 3. Ini susunannya udah pasti X, Y, Z ya. Jadi yang tengahnya 3 itu kemungkinan yang ini atau yang ini nih. Nah, kalau kita lihat di sini kan X-nya sama-sama 2. Z-nya 2 sama 1. Kita hitung Z-nya aja. Kita untuk memastikan. X-nya nggak usah dihitung. Kita pakai yang mana ya? Pakai yang ini aja ya. Pakai yang ini nih. Y-nya tadi 3. Jadi 3 min Z sama dengan 1. Maka min Z sama dengan 1. 3 dipindah jadi min 3. 1 min 3 adalah min 2. Nah, ternyata Z-nya hasilnya adalah 2. Nah, yang Z-nya 2 adalah yang C. Maka jawabannya adalah C. Lumayan ya, belum susah-susah banget. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Yang mau dipahami dulu bisa di-pause video ini. Oke, kita akan lanjut. Soal yang kedua. Nah, ini balok ya. Kali ini balok nih. Mana yang betul? Kita cek nih. Nah, kita pakai bantuan balok. Kita kasih nama dulu. Jadi ini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Mana yang betul nih? Kita cek dulu ya, yang atas dulu ya, yang A dulu ya. Jadi FG dengan DC. Mana nih FG? FG. Ini FG-nya yang ini ya, ini FG. Sama DC. DC yang ini. Mana yang betul? Jadi FB dan DC adalah bersilangan. Oh ya betul ya. Wah ini langsung pas nih. Langsung dapat jawabannya yang A. Bersilangan itu apa? Jadi bersilangan itu jika kita hubungkan semuanya ini, FG dengan bukan FG ya, FB tapi salah baca lagi. Oke, di sini soalnya adalah FB yang A dulu ya. FB bersilangan dengan DC. Nah, kita cek FB-nya ini. Ini FB dengan DC. DC yang ini nih. Nah, bersilangan itu apa? Bersilangan itu jika kita hubungkan FB dengan DC-nya ini, kita hubungkan pokoknya, itu nggak akan membentuk suatu bidang. Coba aja kalau kita bentuk nih. Nanti ini hubungin ke sini, ini hubungin ke sini, atau ini ke sini gitu. Ini nggak jadi satu bidang nih. Ini jadinya malah ketekuk-tekuk ya. Jadinya bidang dimensi 3. Nah, jadi ini nggak sebidang dikatakan ya. Jadi kalau dihubungkan itu bentuknya sebidang, maka itu bukan bersilangan. Tapi kalau bersilangan itu kalau dihubung-hubungkan itu nggak akan jadi sebidang. Jadi ketekuk-tekuk gitu loh. Nah, jadi ya betul ya ini ya. Jadi jawabannya yang A. Jadi bersilangan itu kalau kita hubungkan itu nggak jadi satu bidang.
Lagi contohnya, AE sama FB. Nah, itu kan kalau dihubungkan E ke F, A ke B dihubungkan jadi sebidang kan, yaitu segi 4 ya, persegi panjang lebih tepatnya. Maka itu nggak bersilangan pastinya. Tapi kalau bersilangan itu, kalau dihubung-hubungkan itu nggak akan jadi satu bidang. Gitu. Nah, gampang ya soal kedua, aman. Lanjut lagi soal yang ini nggak usah dicek ya, B, C, D, E udah pasti salah lah. Soal yang ketiga. Nah, ini nih. Ini adalah kesimpulan ya. Nah, gimana menyelesaikannya? Kalau kita ingin menentukan kesimpulan, maka kita akan mengingat 3 hal dalam logika matematika. Yang ke-1 adalah silogisme. Silogisme itu jika A maka B dengan B maka C, maka hasilnya adalah kesimpulannya A maka C. Nah, ingat ya itu ya. Kemudian yang kedua adalah modus ponens. Ini. Jadi A maka B dengan A, maka kesimpulannya adalah B. Dan satu lagi modus tollens, yaitu A maka B dengan negasi B, hasilnya adalah negasi A. Nah, 3 ini mesti diingat-ingat ya. Nggak usah diingat silogisme, nama-namanya nggak usah ingat, nggak apa-apa. Silogisme, modus ponens, modus tollens, biasanya ini suka kebolak-balik, nggak masalah kebolak-balik. Yang penting tahu maksudnya gitu ya. Yang penting tahu maksudnya. Yang penting tahu bentuknya yang bawah ini nih. Yang penting ini aja yang dihafalin. Jangan ngapalin namanya. Namanya nggak akan ditanyakan dalam soal. Oke, ini untuk menyelesaikannya gimana? Jadi biasa kita misalkan dulu nih. Jadi yang ini dulu nih. Gunung dulu nih. Ini kita misalkan A misalkan. Terjadi hujan abu. Ini B. Jadi kan yang ke-1 kan A maka B ya. A maka B. Kemudian jika hujan abu, ini tadi kan sudah kita misalin B ya. Nah, yang ini adalah karena beda jadi yang C. Ini A maka A. B ya. B maka C. Dan satu lagi adalah karena tadi C ini ada kata-kata tidak nih, jadi negasinya nih. Negasi siapa nih? Negasi C-nya ya. Negasi C. Yang ketiga adalah negasi C. Nah, ini ada 3 nih. Gimana menyelesaikannya? Biasanya kita menyelesaikannya dua-dua dulu nih. Boleh yang P1 sama P2 dulu atau P2 sama P3 dulu boleh, bebas. Kita hitung P1 sama P2 dulu ya. Kita hitung yang 2 ini dulu. Yang 2 ini. Nah, A maka B, B maka C itu maksudnya adalah yang silogisme. Maka hasilnya adalah kesimpulannya A maka C. A maka C dihitung dengan negasi C. Maka kesimpulannya ini adalah modus tollens ya. Modus tollens. Nah, yang ini nih. Kali ini modus tollens nih. Maka hasilnya adalah negasi A. Kalau A tadi adalah gunung. Kalau negasi A ya yang ada kata tidaknya nih. Yang mana nih? Yang kebalikannya. Oh, jadi yang B jawabannya. Simpel ya. Ya, memang ini mesti hafal. Memang ada hafalan-hafalan yang mesti ingat banget. Oke. Ini memang logika itu hafalan ya. Lanjut soal yang keempat. Nah, kalau ini kalau mau dihafalin ya hafalin. Kalau mau dihafalin banget, ini banget ya, susah banget nih. Yang penting kita tahu nilai betul salahnya untuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Langsung saja nih. Nilainya nih, ini jawabannya kan ke bawah ya. Cuma di pilihan gandanya itu ke kanan. Nah, masalah ya. Kita langsung cek dulu nih. Nah, ini P itu B, Q itu adalah B juga. Nah, supaya gampang kita tulis yang ini nih. B, P itu kan B ya tadi ya. B atau karena ini Q-nya tadi B, maka ini negasi Q menjadi S. Jadi langsung aja gitu maksudnya ya. Jadi B atau S itu hasilnya adalah B. Jadi atau istilahnya adalah disjungsi itu nilainya betul kecuali salah atau salah. Atau salah itu salah, sisanya betul semua. Jadi B atau B ya. Jadi B. B atau S itu B. Biimplikasi
jika dan hanya jika. Nah, negasi P, jadi negasi B, negasinya betul itu salah. Salah maka betul. Salah maka betul itu nilainya betul. Karena implikasi itu akan nilai salah jika betul maka salah. Sisanya betul semua. Nah, nilainya ini ekuivalen dengan B implikasi B hasilnya adalah B. Jadi B implikasi itu kayak sama dengan aja. Apakah betul sama dengan betul? Ya betul. Apakah betul sama dengan salah? Ya salah. Apakah salah sama dengan salah? Ya betul. Nah, itu jadi B implikasi itu kayak sama dengan. Nah, jawaban yang ke-1 itu B. Ini salah. Ini salah, ini salah. Tuh, cuma ada 2 kemungkinan di jawabannya. Entah yang D atau yang E. Nah, oleh sebab itu, nggak usah coba yang kedua, yang ketiga ya. Kita langsung coba yang paling bawah. Karena yang paling bawah itu yang D betul. Yang keempat ya, yang E itu salah. Jadi kita langsung coba yang keempat, yang paling bawah ini. S sama S. S salah atau negasi Q. Q-nya itu tadi salah ya. Maka negasi Q itu betul. Apa tadi? Salah atau betul? Itu betul. B implikasi negasi P. Nah, P-nya tadi salah. Jadi betul. Betul maka Q-nya adalah salah. Betul maka salah. Betul maka salah adalah salah. Nah, apakah betul sama dengan salah? Ya, jawabannya salah. Tuh, jadi jawabannya yang E. Ya, anggap saja yang ini sama yang ini udah pasti sesuai lah dengan jawabannya ya, nggak ada yang salah soal. Gitu. Jadi kita nggak usah menghitung semuanya, sebagian aja yang dibutuhkan saja. Oke ya, kita lanjut soal yang kelima. Oh, yang belum paham langsung di-pause dulu supaya bisa dipahami lagi ya. Yuk, kita lanjut soal yang kelima, kubus. Jadi kita pakai bantuan kubus. Kita kasih nama dulu kubusnya nih ya. Wah, yang ini nih biasanya dimensi 3 itu ngitung-ngitung kayak gini lumayan ini ya, lumayan panjang. Tapi pengalaman yang SKB itu soal itu bisa next, bisa kembali ke soal sebelumnya. Jadi mending kalau kayaknya panjang ini, kayaknya panjang itu mending dilewatin deh. Gitu. Dan pengalaman SKB itu kayaknya memang nggak semua soal bisa diselesaikan, waktunya nggak cukup gitu loh. Kalau semua soal mesti diselesaikan, itu nggak akan cukup waktunya. Jadi ya pokoknya semaksimal mungkin kalau yang kayaknya lama, apa namanya, lewatin dulu aja. Gitu. Karena toh juga nggak ada batas minimal ketuntasannya ya. Jadi yang lama-lama tuh poinnya juga sama semua. Mau susah, mau gampang, mau lama, mau cepat, poinnya sama. Jadi mending yang kelihatan lama lewatin dulu. Kalau ada waktu dicoba, kalau nggak usah gitu, ikhlasin aja. Oke, di sini yang ditanyakan sinus sudut KM. Yang ini nih. Wah, ini kayaknya panjang juga nih, KM. Nah, nggak pas ya. Oke, KM. Ini udah lama nggak bikin nih. Nah, ini KM. Sama, waduh, sama bidang ya. Wah, ini kalau udah sama bidang nih lumayan nih. Kita hubungkan. Oke, minimal sudah ketemu Dika ya. Lumayan lah, udah ketemu Dika. Ini bidangnya mungkin saya stabiloin kuning nih supaya ngelihatnya enak nih. Ini adalah sebuah bidang. Ini mestinya KM-nya itu putus-putus ya, karena letaknya di dalam. Tapi udahlah, nggak usah ya. Nah, toh kalaupun kita nyelesain soal kayak gini juga panik. Jadi biasanya nggak putus-putus, nggak masalah. Nah, sudut sinus yang dibentuk, yang pasti sudutnya pasti Dika ya. Karena ini udah ketemu Dika nih. Sudutnya pasti ada Dika. Nah, masalahnya adalah bagaimana KM-nya itu kita hubungan kemana nih? Apakah ke KP ataukah kemana gitu? Cuma memang kalau sekilas biasanya ini pada nyelesainnya yang dihitung adalah segitiga PKM. Padahal enggak ya. Jadi enggak boleh kita bidang itu kita pakai KP untuk soal kayak gini. Karena biasanya dipakai itu yang di tengah-tengahnya. Jadi
Menyelesaikannya adalah sebetulnya KM-nya itu akan kita proyeksikan ke bidang segitiganya itu. Namanya proyeksi, ya pasti ada hubungannya dengan siku-siku di situ. Apa ya, kalau proyeksi itu kita buat KM-nya, bayangannya ada di segitiganya, diproyeksikan, tapi mesti siku-siku dengan segitiganya. Nah, untuk lebih gampangnya gini aja tipsnya. Biasanya itu yang kita ambil adalah di tengah-tengah bidangnya, tengah-tengah segitiganya. Kita hubungkan aja tengah-tengah segitiganya. Ini saya hubungkan. Ini ya. Aduh. Ini. Nah, di sini. Kita misalkan di sini A deh. Nah, ini tengah-tengah nih. Nah, segitiga yang kita pakai itu adalah AKM. Yang ini nih sebetulnya. Tuh, AKM. Yang pasti AK itu sama dengan AM. Dan sudutnya itu di K. Tuh, jadi di tengah-tengah ya. Jadi yang kita pakai AK, bukan KP ya. Yang kita buat segitiganya. Jadi biasanya di tengah-tengah. Kita proyeksikan. Mungkin nggak usah kita bahas detail ya. Pokoknya begitulah. Sudah pada paham lah, yang ikut tes ini pasti sudah menguasai. Kita cuma mengulang kembali. Nah, karena sudutnya di K, kalau kita lihat sekilas kayak gini, ini wah, ini menghitung sudut sinus di K ini sin K ya, itu kita menggunakan cos dulu nih. Karena ini segitiganya sama kaki. Kita menghitung pakai cos, kemudian cos diubah jadi sin. Itu boleh, cuma kayaknya kelamaan. Lebih enak kita menggunakan langsung sin-nya aja yang dipakai. Karena ini kalau saya ke bawah ini, A-nya ke bawah, karena A di tengah-tengah ya. Ini juga pasti letaknya di tengah-tengah. Ini sama nih. Ini misalkan B. Nah, ini siku-siku pastinya. Nah, kan menghitung sin A-nya gampang. Sin K. Sin itu demi kalau di segitiga siku-siku ya. Jadi bisa saya hitung di sini. Sin A itu adalah AB D ya, depan D dibagi dengan mi. Mi-nya adalah AK. Nah, lebih enak begitu ketimbang kita membuat menghitung sin-nya menggunakan cos dulu, menggunakan segitiga AKM. Ya memang mestinya pakai cos ya, karena nggak siku-siku. Nah, tapi mending kita buat siku-siku aja nih, karena sama kaki ya. Jadi kita buat B, maka jadilah segitiga AKB. Dan itu siku-siku, maka kita bisa menggunakan sin demi, cos sami, tan desa. Lebih gampang. Nah, kita hitung dulu sisi-sisinya nih. Karena ini sisi yang nggak diketahui, suka-suka kita nentuinya. Kalau saya nggak diketahui kayak gini, saya lebih suka menggunakan panjang sisi yang genap. Supaya kalau dibagi dua itu, hasilnya tetap bulat ya, nggak pecahan. Nah, saya lebih suka pakai angka 2. 2 semua sisinya. Oke, kalau kita lihat di sini, panjang AB itu sama dengan panjang OK, yaitu sama-sama 2. Langsung aja ya kita buat 2 di sini. Dibagi dengan AK. Nah, kita akan menghitung panjang AK kali ini. Yang pasti AK itu sama dengan AM. Sama aja ya. Nah, saya hitung AM aja deh supaya nggak begitu semrawut di sini. Saya hubungkan ini. Nah, ini siku-siku pastinya ya. Saya menghitung AM nih karena sama dengan AK. Nah, karena ini 222, maka Oki itu kan diagonal bidang, udah tahu ya, karena panjang rusuknya adalah 2, maka diagonal bidang OQ itu sama dengan, langsung cepetnya aja ya. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, yang diminta bukan OQ sebetulnya, cuma AQ. Nah, ini maka setengahnya akar 2. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita hitung AM-nya, yaitu sama dengan AK tadi ya. Hitung di sini deh AM. AM itu adalah hipotenusa, maka kita minus. Kita tambah ya. Jadi 2 pangkat 2 yaitu MQ pangkat 2 ditambah dengan AQ pangkat 2. Tuh, maka sama dengan di sini 4 ditambah 2. Oh, 6 nih ya. Ini nggak ada bagus-bagusnya nih. Ya udah langsung aja masukin sini ya. Akar 6. Nah, cuma nggak ada jawabannya. Mungkin ada, cuma beda bentuk. Coba kita cek lagi nih.
Oke, ini ada nih. Jadi kalau kita hitung, nih atasnya saya jadikan lagi deh. 2 itu kan akar 4. Boleh dong kayak gini ya. Suka-suka. Sama aja bentuknya ya. Kemudian, ini boleh saya gabung jadi satu nih. Tuh, sifat eksponen ya, sifat pangkat ya. Tuh, kayak gini ya. 4 sama 6 bisa dibagi 2, maka saya tulis bawahnya aja. Atasnya jadi 2, bawahnya jadi 3. Wah, ini jawabannya yang C. Aman ya? Tuh. Nggak begitu susah. Gitu. Yuk, kita lanjut lagi. Ternyata ada jawabannya nih. Soal yang keenam. Nah, ini dia. Suku ke-10 dan suku ke-25 itu adalah 74 dan 179. Ini adalah U10, ini adalah U25. Yang ditanyakan adalah A sama B. Oh, A sama B. A itu suku ke-1 dan B itu adalah bedanya. Nah, ini ada langkah cepat. Lumayan cepat sih, tapi nggak cepat-cepat banget. Nah, kalau yang biasa kita pakai, biasanya ya. Oke, saya tuliskan dulu deh. Ini kan kalau UN itu kan A ditambah N-1 dikalikan B. Maka kalau U10 itu kan U10 sama dengan A ditambah N-1 yaitu 9 ya dikali B sama dengan 74. Kemudian U25 itu sama dengan A ditambah 25 min 1 itu adalah 24B sama dengan 179. Kemudian dieliminasi, disubstitusi, maka didapatlah A dan B-nya. Gitu dong. Aman ya, itu bisa, pasti bisa semua. Nah, tapi ada langkah yang lain. Mungkin ini masih sedikit yang tahu. Mungkin ya. Jadi, sebetulnya, kan tadi kita sudah menuliskan U10 itu kan sama dengan A ditambah 9B. A itu adalah U1. Nah, kalau kita lihat, 1 ditambah 9 adalah 10. Oh, jadi U10 itu adalah U1 ditambah 9B. Tapi bisa juga U10, boleh saya tulis juga menjadi, misalkan ya ini, U4, nah ditambah 6 kali B. Kenapa boleh? Karena 4 ditambah 6 ini adalah 10. Nah, itu ada cepatnya. Jadi kalau U10 boleh juga U2 ditambah 8B. Karena 2 tambah 8 itu 10. Nah, itu. Oleh sebab itu, U25 itu boleh saya tulis menjadi U10 ditambah, ini 10 tambah apa supaya jadi 25? 15 ya, 15B. Boleh. Nggak masalah. Dan boleh juga, saya mau pakai U10-nya aja deh. Boleh, U10 itu sama dengan U25. Wah, ini 25 supaya jadi 10 tentu nggak ditambah, tapi di min. Min 15B. Nggak masalah. Karena 25 min 15 kan 10 juga ya. Ini sama aja sebelumnya, tinggal dipindah aja nih. 15B-nya dipindah ya. 15-nya pindah ke sini. Ya udah jadilah yang kanan. Dah, sama aja ya. Jadi boleh pakai itu. Kita pakai ini aja deh. Jadi U25 itu kan 179 sama dengan 74 ditambah 15B. Ini langsung dapat B-nya nih. Kita pindah-pindah gitu ya. Jadi 105 sama dengan 15B. Maka B sama dengan 105 dibagi 15. Sama dengan berapa nih? 7 ya. B. Oh, ini B-nya cuma 7, cuma ada 1 ya. Ya udah yang E. A-nya udah pasti 11 lah, nggak usah dihitung. Itu kita menghemat tenaga. Jadi A-nya udah pasti 11. Karena pilihan bedanya 7 cuma ada 1 ya. Gitu. Coba kalau bedanya misalkan 11. Nah, itu mesti kita hitung nih. A-nya min 7 atau 7 gitu. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. 6 udah ya. Soal yang ke-7. Nah, ini volume. Ini volume itu biasanya panjang. Biasanya panjang, tapi lewatin juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya ini nggak begitu panjang-panjang amat deh. Coba kita hitung aja ya. Nih, dibatasi oleh kurva. Nah, ini kalau Y sama dengan X pangkat 2 itu kan pasti begini. Ini udah pasti apalah ya. Nah, kalau plus 1 ya naik 1 ya. Ya, jadi bentuknya kayak gini lah. Ya, plus minusnya kayak gini. Nggak pas tengah ya, ya. Anggap saja ini pas tengah.
Di sini ini adalah Y sama dengan X pangkat 2 plus 1. Dan Y sama dengan 3, dibatasi Y sama dengan 3. Nah, di sini kan 1 nih, maka 3 di atas lah. Namanya aja sketsa. Y sama dengan 3. Jadi volumenya yang ini dong, batasnya ya. Yang inilah intinya, batasnya. Kemudian ini dirotasikan mengelilingi sumbu Y. Ini sumbu Y di sini dong. Ini X-nya ya. Mengelilingi sumbu Y jadi beginilah simbolnya. Mengelilingi sumbu Y. Nah, ini ada tips nih. Sebenarnya ada langkah cepatnya, cuma kami nggak begitu suka pakai langkah cepat, pakai DD gitu. Karena kadang nggak pas gitu jawabannya. Ini nggak begitu panjang sebetulnya. Cuma kelihatannya males gitu kalau ngitung volume. Karena dipangkatin 2, ada pi-nya kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita hitung aja. Biasa nggak begitu lama. Tipsnya adalah kalau misalkan mengelilingi sumbu Y sejauh 360 ya, mengelilingi sumbu Y, maka teman-teman ini buatlah batasnya itu di sumbu Y. Batasnya. Kalau mengelilingi sumbu X, maka buatlah batasnya di sumbu X. Jadi contohnya gini nih. Maka volume sama dengan batas apa sih sebetulnya? Ini kan pi. Nah, batas ini nih. Karena mengelilingi sumbu Y, maka batasnya di sumbu Y. Batasannya di sumbu Y. Jadi batasnya ini kan 1 sampai 3 ya. Jadi di sini 1, di sini 3. Tuh. Jadi batasnya di sumbu Y. Gitu. Tapi kalau mengelilingi sumbu X, maka buatlah batasnya itu di sumbu X. Ya, jadi ini di sumbu Y. Nah, karena mengelilingi sumbu Y dan batasnya di sumbu Y, maka fungsinya ini mesti kita ubah menjadi bentuk, awalnya kan Y sama dengan, tapi ubahlah menjadi bentuk X sama dengan. Oke, atau buat dulu ini nih. Batasnya di sumbu Y maka menjadi F pangkat 2 Y. Gini ya. Dan di sini DY. Oh, karena batasnya ya Y ya DY. Kalau batasnya X ya DX gitu. Maka sama dengan pi. Ini 1, ini 3. Hati-hati fungsinya ini FY loh ya. FY. Kalau FY maka bentuknya itu X sama dengan dipangkatin 2. Ini kan soalnya kan Y sama dengan X pangkat 2 plus 1. Maka X pangkat 2 adalah Y min 1. Nggak usah dijadikan bentuk X sama dengan, tapi jadikan bentuk X pangkat 2 nggak apa-apa. Karena ini kan soalnya memang pangkat 2 ya. Jadi langsung aja disubstitusi di sini. Y min 1 DY. Nggak usah dipangkatkan 2 lagi. Hati-hati, nggak usah dipangkatkan 2 lagi. Karena ini soalnya adalah sudah F pangkat 2. Dan di sini yang kita dapatkan adalah X pangkat 2. Ya udah, nggak masalah. Sama-sama udah pangkat 2 ya, jadi nggak usah dipangkatkan 2 lagi. Di sini langsung saja di sini jadi pi. Nah, Y itu kan Y pangkat 1, jadi Y pangkat 2 kan dibagi dengan 2. Jadi setengah Y pangkat 2 minus 1 itu menjadi Y. Batasnya tadi adalah 1 sampai 3. Langsung kita substitusikan. Di sini apa namanya 3 dulu ya, jadi ya. Jadi gimana nulisnya nih? Ini karena kadang ada pi-nya yang bikin bingung nih. Kayak gini aja deh. Nah, Y pangkat 2 masukin 3, jadi 3 pangkat 2 9. 9 dikali setengah adalah 92. Minus Y, Y-nya adalah 3 tadi. Kemudian min, nah di minus dengan batas bawahnya adalah 1. 1 pangkat 2, 1 kali setengah ya setengah. Minus 1. Nah, jadi kayak gini ya. Sama dengan pi. Nah, ini 9 bagi 2 itu adalah 4,5. 4,5 ya. 4,5 min 3 ya 1,5. Betul ya, 1,5. Jadi 1,5, jadikan pecahan apa nih ya?
Biasa biasa deh, 1,5 minus setengah min 1 itu min setengah. Jadi min jadi satu dulu deh. Min setengah gini ya. Tuh, nanti jadinya plus pokoknya. Tuh kayak gitu. Maka sama dengan pi 1,5 ditambah 0,5 setengah itu. Min jadi plus ya. 1,5 ditambah setengah, maka hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya 2pi volumenya. Nah, ini 2pi satuan volume. Soal ketujuh selesai. Oke, yang pasti teman-teman pasti bisa nulis lebih cepatnya lah ya. Gampang pasti. Kita lanjut soal yang 8. Nah, ini log nih. Ini soal UN banget ini ya. Nah, gimana menyelesaikan soal log kayak gini nih? Jadi tipsnya adalah, jadi gini, ini ada langkahnya, ada banyak, pasti ada jawabannya, cuma mungkin ada tips yang lebih gampang. Ini soalnya kan 8 log 20. Di sini yang diketahui 3 log 4 dan 3 log 5. Jadi ini 8 log 20 ini kita jadikan dalam bentuk pembagian dulu nih. Jadi kan sifatnya log 20 dibagi dengan log 8. Ini kan. Nah, di sini nih bebas diisi angka apapun. Boleh dimasukin angka 7, angka 10, atau apapun boleh. Tapi, nah ini tipsnya adalah lebih enak kita masukin dengan angka yang paling banyak muncul di soal. Di sini 3 sama 4. Di sini 3 sama 5. Nah, yang paling banyak muncul adalah angka 3. Jadi supaya gampang, masukkanlah angka 3 di sini. Tuh, yang paling banyak muncul itu nanti lebih gampang hitungnya. Bukan angka yang paling gede ya, tapi yang paling banyak muncul. Kemudian kita pecah 3 log 20. Nah, 3 log 20, 20 itu kan 4 kali 5 ya. Jadi 3 log 4 kali 5. Kita pecah-pecah aja kalinya. Kemudian dibagi dengan 3 log 8. 8 itu adalah berapa tuh? 2 kali 2 kali 2 ya. Ya, 2 kali 4 lah, boleh. 2 kali 4 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan, nah kalau log kali itu jadinya tambah. Tapi sama-sama dikasih 3 log. Jadi 3 log 4 ditambah 3 log 5. Tuh, jadi tambah. Dibagi dengan 3 log 2 ditambah 3 log 4. Tuh, jadi kalau plus itu jadi kali, tapi kalau min itu jadi bagi. 3 log 4 itu dalam soal sudah diketahui A, ditambah 3 log 5B dibagi dengan 3 log 2. Nah, 3 log 2 di sini nggak ada. Terus gimana? Ya nggak mau kita hitung. Ngitungnya menggunakan 3 log 4. Karena 4 sama 2 itu ada hubungannya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kita otak-atik dulu ya di sini ya. Jadi 3 log 4 itu kan sama dengan A. 4-nya itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, karena pangkat bisa kita letakkan di depan menjadi koefisien. Yang 2 yang atas ini ya. Jadi 2 dikali 3 log 2 sama dengan A. Maka kita bagi 2, 3 log 2 sama dengan setengah A. Tuh, kayak gitu. Jadi, ya udah kita langsung substitusikan di sini. Setengah A ditambah dengan 3 log 4 adalah A. Tuh. Nah, ini yang bawah bisa langsung dihitung. Nggak masalah. Atau sebelum dihitung, kalau saya lebih suka, karena ini bentuknya ada pecahan di dalam pecahan, khususnya yang ini nih. Ada pecahan, di sini penyebutnya adalah 2, maka supaya nggak ada pecahan, logikanya, saya kalikan dengan 2 dong. Supaya pecahannya nggak ada lagi gitu. Ini karena tempatnya nggak cukup, saya letakkan sini aja ya. Sama dengannya, mohon maaf. Jadi atas saya kalikan 2, dan semua yang ada di bawah saya kalikan 2. Yang atas saya kalikan 2 dulu, jadi 2A ditambah 2B. Nah, yang bawah saya kalikan 2, setengah A dikali 2 itu kan jadi A. Ditambah A dikali 2, 2A. Maka hasilnya adalah yang atas jadi 2A ditambah 2B, nggak bisa dijumlah ya, karena beda suku. Nah, yang bawah A ditambah 2A adalah 3A.
Kita lihat di sini jawabannya yang C. Ada ya. Aman lah, gampang. Ingat tipsnya ya. Yang paling banyak muncul tadi, jangan lupa. Soal 8 selesai, kita lanjut soal 9. Nah, ini dia. Ini nih soalnya nggak begitu lama sih nyelesainya ya. Ini masih biasa lah. Jadi kalau ketemu soal kayak gini jangan dilewatin. Eman-eman, sayang banget ya. Ini bla 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 kayak gini. Nah, ini lihat ini, hati-hati nih. Kan memproduksi X unit. Di sini ada biaya tiap unit. Hati-hati, ini tiap unit loh. Tiap unit itu maksudnya satu unitnya itu biayanya sekian. Segitu tuh. Satu unitnya 4x pangkat 2 min 8x plus 24. Itu satu unit. Tapi yang diproduksi adalah X unit. Jika habis dijual dengan... Nah, ini juga satuannya tiap unit juga nih. Tiap unit. Maka keuntungan maksimum yang diperoleh adalah... Nah, kalau ada soal kayak gini yang ditanyakan keuntungan maksimum, maka tentukanlah dulu fungsi untungnya dulu. Ingat, soal kayak gini tipsnya adalah kalau yang diminta adalah tentukan keuntungan maksimum, maka teman-teman hitunglah fungsi keuntungannya dulu. Kalau yang ditanyakan hitunglah volume maksimum, maka tentukan dulu fungsi volumenya. Tentukan panjang maksimum, hitunglah dulu fungsi panjangnya. Luas maksimum, tentukanlah dulu fungsi luasnya. Gitu. Jadi ini keuntungan maksimum, maka tentukanlah fungsi untungnya dulu. Saya simbolkan U gitu ya, untung ya. Menghitung untung itu kan yang pasti HJ, harga jual, min beli atau modal. Dapat kita katakan untung itu jika kita jualnya itu lebih tinggi ketimbang modalnya dong. Nah, HJ-nya apa HJ-nya? HJ-nya ya ini ya, terjual 40. Oh, ini hati-hati nih. Ini ada satuannya. Tadi ini biayanya dalam ribu. Jadi ada 0,3 ditambahkan. 0,3. Nah, ketimbang kita menambahkan ini 0,3 jadi tambah susah, mending di sini 0,3-nya saya hapus dulu. Jadi cuma 40 saja. Ingat ya, saya simpan dulu 0,3-nya. Jadi HJ-nya adalah 40. Itu kan satu unit. Lah kalau X unit, kita menggunakan X unit loh ya. Maka 40 dikali X dong. 40X jadinya. Karena X unit. Minus modalnya atau biayanya nih. Belinya adalah 4x pangkat 2 min 8x plus 24. Nah, kita tulis. Jangan lupa dikalikan X, karena ini adalah tiap unit tadi ya, dikalikan X. Maka kalau kita hitung ini jadi 40. Nah, ini min-nya langsung saya kalikan ke dalam, kemudian saya kalikan dengan X ya. Jadi min 4X pangkat 3, min dikali min 8X menjadi plus 8X, kemudian dikalikan X pangkat 2. Min 24 jadi min 24X. Ini 40-nya kok X-nya hilang nih. Nah, ternyata ini 40X sama min 24X sudah dihitung ya. 40 min 24 itu 16. Jadi 16X min 4X pangkat 3 plus 8X pangkat 2. Itu adalah fungsi untungnya, kita udah dapat. Fungsi untung untuk X unit ya, bukan untuk tiap unit. Nah, kemudian kalau sudah dapat fungsi untung gimana? Untuk menghitung keuntungan maksimum, maka hitunglah menggunakan U aksen sama dengan 0. Kalau tanyakan hitunglah volume maksimum, maka tentukan fungsi volume, kemudian hitung volume aksen atau V aksen sama dengan 0. Kalau luas, ya fungsi luas, kemudian fungsinya itu, misalkan L, jadinya L aksen sama dengan 0. Gitu. Yuk kita hitung U aksennya. Jadi ini kita ngitungnya menggunakan U aksen sama dengan 0. Untuk menghitung maksimum atau minimum lah. Itu pasti U aksen sama dengan 0. Sama-sama. U aksennya di sini adalah 16X itu menjadi 16. Min 4X pangkat 3. Jadi min 4 kali 3 itu min 12X pangkat 2 ya. Plus 8X pangkat 2. 8 kali 2 itu 16. Jadi plus 16X sama dengan 0. Oke. Kita pindah ke kanan semua aja deh ya. Jadi 0 sama dengan
12x pangkat 2, saya pindah ke kanan, min 16x, nah ini nulisnya jelek, min 16x, min ini, min 16. Oke, nah ini semuanya bisa dibagi 4. Kita bagi 4 deh. Jadi 3x pangkat 2 min 4x min 4 ya. Min 4. Nah, kita akan menghitung nilai x-nya. Cuma masalahnya menghitung x-nya ini lumayan susah nih. Kita mesti menggunakan teknik nih. Yuk, ini ada langkah enaknya. Kita lanjutin sini ya. Jadi, untuk menghitung nilai x-nya, itu karena ini sama dengan 0. Jadi, tulis saja di sini 3x. Karena ini 3x pangkat 2 ya. Tulis lagi di sini 3x. Mestinya dibagi dengan 3 nih. Tuh, kayak gini. Kalau di sini 6x pangkat 2, tulis saja 6x dibagi 6. Gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan dulu nih. Yang paling depan, A, kita kalikan dengan C. Sesimbol-simbolnya ya. 3 dikali min 4 itu adalah min 12. Nah, jadi gini ngitungnya. Bilangan apa jika dikalikan hasilnya min 12, tapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4? Bilangan apa dikalikan min 12 tapi dijumlahkan min 4? Hasilnya adalah min 6 dan plus 2. Tuh. Nah, 3 yang bawah ini boleh teman-teman kalikan dengan yang atas. Pasti ada yang bisa dikali nih. Contohnya ini nih. 3x min 6 kita bagi dengan 3. Tadi saya bilang dikali atau dibagi ya? Oke, dibagi dengan 3 boleh. Atau bisa juga 3-nya ini dikali silang aja dengan 0. Jadi hilang 3-nya. Kali silang aja ya, supaya gampang ya. Jadi 0 sama dengan 3x min 6, 3x plus 2. Tuh, langsung aja yang ini. Kita dapatkan 3x min 6 sama dengan 0, 3x sama dengan 6, maka x sama dengan 2. Yang ini 3x plus 2 sama dengan 0, 3x sama dengan min 2, x sama dengan, wah ini negatif nih. Nah, x-nya itu kan unit tuh. Karena x-nya unit, maka jawabannya itu nggak mungkin negatif ya. Jadi ini tidak memenuhi yang negatif. Maka jawabannya adalah x-nya adalah 2. Tapi itu unitnya, hati-hati. Yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Nah, jadi maksud soal ini adalah supaya keuntungannya maksimum, maka yang diproduksi itu mesti 2 unit. Nanggung banget ini ya. Jadi 2 unit yang mesti diproduksi. Oke. Ya udah, kita hitung nih. Nah, x-nya gimana? Masukin kemana? Masukinlah ke fungsi keuntungannya. Masukin ke sini nih. Nah, masukin ke situ. Ini tulis di mana nih, nggak cukup. Oke, kita lanjutkan saja di atas ini. Jadi untung sama dengan, langsung aja ya kita masukin x-nya 2. Jadi 16 dikali 2 adalah 32. Min 4x pangkat 3. X-nya 2. 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 dikali 4 itu juga 32. Ditambah 8x pangkat 2. X-nya adalah 2. Jadi 2 pangkat 2, 4. 4 kali 8. 32 juga ya. 32 semua. Oke, ini habis kan? 32 min 32. Hasilnya adalah 32 keuntungannya. Tapi tadi kan ada 03 yang kita simpan ya. Tambah 03. Maka jawabannya adalah yang E. Ini kecil banget ya untungnya. Oke, soal yang 9 sudah selesai. Diingat-ingat ya, langkahnya kayak gini loh ya. Selalu kayak gini. Entah yang tanyakan keuntungan maksimum ataupun minimum. Tapi nggak mungkin lah untung masa dihitung minimum. Oke. Lanjut soal 10. Nah, ini ekuivalen nih. Ini soalnya adalah jika maka. Ini soal implikasi. Implikasi itu ada 3 bentuk ya. Nih. Jadi P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Dan itu ekuivalen juga dengan negasi Q maka negasi P. Jadi dibalik kasih negasi. Itu sama semua nih nilainya. Nah, kalau kita lihat ini soalnya itu ada jika semua. Jika semua ya.
maka nggak ada ataunya. Jadi yang tengah ini nggak kepake ya. Dan kita pakai yang dua ini aja. Jadi dibalik, kasih negasi. Jika laba tinggi, maka karyawan sejahtera. Kita cek nih. Oh, udah ketemu jawaban yang ini nih. Yang B ya. Dibalikan ini kebalik ya. Karena di sini kan A. Misalkan P di sini. Di sini Q nih. Di sini Q. Maka ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Ya udah. Ini adalah negasi Q, ada kata-kata tidaknya, kebalikannya. Dan sini adalah tidak tinggi, negasi P. Gitu. Aman ya? Gampang nih. Cuma ini aneh nih. Ini kan pernyataan. Laba tinggi pernyataan. Tapi kalau yang ini kayaknya kata sifat deh. Kayaknya bukan pernyataan ya. Tapi nggak tau lah. Nggak apa-apa ya, soalnya memang kayak gitu. Oke, nggak usah dipermasalahkan. Gampang ya? Kita lanjut soal yang 11 kali ini. Oke, mohon maaf sebelumnya karena ini videonya sangat panjang nih. Maka untuk soal 11 dan selanjutnya akan kami bahas di part yang kedua. Nah, tapi jangan lupa, kami selalu mengajak teman-teman untuk follow akun kami di IG, di Line, di Facebook, maupun di YouTube. Pokoknya jangan sampai kelewatan video pembahasan kami dan langkah-langkah cepat kami. Pokoknya sangat membantu pokoknya. Oke, sekian video kami. Tunggu part yang kedua. Terima kasih.